Shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Senang kiranya saya pada pagi hari ini dapat menyapa Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam Hikmat Pagi. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, alangkah baiknya kita meluangkan waktu sejenak sebelum kita memulai aktivitas kita sehari. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau sampai pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup satu hari lagi di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan karena begitu banyak berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terkhususnya pada pagi hari ini, untuk memulai segala aktivitas kami ingin merendahkan diri, kami ingin membuka hati, kami ingin membuka pikiran kami untuk sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan persiapkan kami, tolong persiapkan hati kami, sehingga nanti apa yang akan disampaikan dapat kami gunakan sebagai dasar landasan untuk kehidupan kami, aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita serahkan doa ini. Hikmat pagi pada hari ini mengambil tema orang-orang munafik. Ada ayat yang mendasarinya, diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-15, ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9, yang berbunyi demikian. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. John Yoder dalam sebuah renungannya pernah menyatakan demikian. Orang-orang yang memusuhi kekristenan mungkin lebih menentang kemunafikan daripada menentang Yesus. Nah, ironisnya mereka tidak sadar kalau sebenarnya tidak ada orang yang lebih menentang kemunafikan selain Kristus sendiri. Kita semua pernah mendengar para pencela sering berkata gereja itu penuh dengan kemunafikan. Bapak Ibu Saudara, namun alangkah baiknya jika kita menanggapinya dengan akal sehat dan tidak menolak mentah-mentah ungkapan semacam itu tanpa membuktikannya terlebih dahulu. Siapa tahu mereka memang benar, kita cenderung berpikir bahwa ungkapan seperti itu tidak benar. Namun marilah kita renungkan kembali. Berapa banyak kita bersikap seperti wanita yang mengintip lewat jendela, sekedar untuk melihat tetangganya cerewet dan suka ngerumpi berjalan mendekati pintu rumahnya. Anak-anak yang masih kecil dan mudah terpengaruh mendengar ia menggerutu, lagi-lagi dia. Kemudian ia membukakan pintu dan dengan basa-basi berkata, wah senang sekali berjumpa dengan Anda. Perkataan dan perbuatan seringkali tidak sejalan. Bapak Ibu Saudara, sungguh indah memang jikalau setiap orang Kristen bisa mempraktikkan gaya hidup yang tidak munafik. Kehadiran dan keberadaannya dimanapun, baik di gereja, di rumah, di kantor, di masyarakat, pasti membawa keteladanan, kesukacitaan, serta damai sejahtera. Sayangnya realitas tidak demikian. Seringkali orang-orang yang tampak anggun dan sopan di gereja berubah total ketika berada di luar gereja. Sikapnya bisa garang, berbicaranya bisa ketus dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bahkan tidak hanya di luar gereja, saat pelayanan pun ada yang hatinya didasari oleh motivasi yang tidak tulus, motivasi yang tidak kudus. Tuhan Yesus memberikan teguran yang keras kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berlaku munafik di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus menyatakan mereka sebagai bangsa yang berbeda antara bibir dan hatinya. Oleh sebab itu sebagai murid-murid Kristus, kita harus meninggalkan kemunafikan dan memperagakan sikap hidup yang murni di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, orang-orang munafik mesti hidup bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih bahwa kami kembali diingatkan akan bagaimana cara kami hidup di hadapan-Mu. Seringkali Tuhan, tanpa sadar kami menjadi orang munafik. Kami membicarakan orang lain dan mengatakan bahwa mereka munafik, tapi ternyata kami sendiri pun melakukannya. Tuhan, ampuni kami jikalau ketika kami melayani Tuhan ada motivasi hati yang tidak tulus, tidak murni. Ampuni kami ketika kami berelasi bersama dengan orang-orang di sekitar kami, ada banyak hal yang kami tutupi. Tuhan, ampuni kami jika ada banyak topeng yang kami pakai untuk kami dapat terlihat baik di hadapan orang lain. Tapi sungguhnya di dalam hati kami tidak demikian, Tuhan. Ampunilah kami. Pada pagi hari ini kami ingin kembali mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Kami ingin hidup tulus murni di hadapan-Mu. Kami ingin agar motivasi hati kami, pikiran kami, dan juga apapun yang keluar dari dalam hati kami sungguh-sungguh benar merupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak kami tutup-tutupi, tidak kami lakukan untuk menyenangkan hati orang semata. Tapi biarlah itu semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu, Bapa. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami ingin menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan pertolongan, penyertaan. Kami rindu agar tuntunan tangan-Mu itu terus memampukan kami, memberikan kami kekuatan untuk kami melalui hari-hari yang tidak mudah. Berikan kepada kami kesehatan, Tuhan. Anugerahkanlah di dalam hati kami sukacita dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk hidup tulus, murni di hadapan Tuhan. God bless you.